kita semua dan harapanku semoga Bapak Ibu ASN Kementerian Agama yang hebat-hebat dan super-super dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi mata diklat yang pertama terkait dengan konsep dasar pemimpin berkarakter. Bapak Ibu adalah pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang super. Pemimpin bagi diri Bapak Ibu, pemimpin bagi keluarga Bapak Ibu, dan pemimpin di tempat kerja Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Walaupun di luar sana teman-teman di Kabupaten Jayapura sudah ada yang mengenal saya, namun tidak ada salahnya apabila saya memperkenalkan diri buat teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal saya. Baik Bapak Ibu, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Inilah biodata saya, yaitu Ibu Haisan Widyaswara, BDK Papua. Pangkat golongan 4A. Nah, bagi Bapak Ibu yang nantinya apabila ada tugas-tugas yang diberikan, ada yang kurang dimengerti, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi lewat nomor HP saya yang tertera di PowerPoint ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di dalam suatu proses pembelajaran tentu ada indikator-indikator yang ingin kita capai. Peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian karakter, watak, pentingnya membangun pemimpin berkarakter, indikator pemimpin berkarakter. Inilah ketiga indikator hasil pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu dapat mengerti dan dapat menjelaskan daripada indikator hasil pembelajaran dengan mata diklat konsep dasar pemimpin berkarakter. Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kita ketahui banyak contoh-contoh pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa lampau maupun saat ini. Sudah seperti apakah Indonesia sekarang berkat perjuangan para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu maupun saat ini. Pernah seperti apa dulu? Akan seperti apa nantinya? Lalu apa peran Anda sebagai ASN? Tentu sebagai ASN Kementerian Agama, yang mana Kementerian Agama merupakan panutan, contoh di masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai ASN, sebagai pemimpin yang selalu menjadi sorotan, yang selalu menjadi suri teladan yang diharapkan oleh masyarakat, kita harus bisa memberi contoh yang terbaik. Apakah revolusi mental itu? Apakah revolusi mental itu penting? Sesuai amanat pemerintah Bapak Joko Widodo, dan revolusi mental merupakan ikon untuk dilaksanakan di Republik ini. Mengapa? Karena kita ketahui bersama bangsa Indonesia membutuhkan sebuah revolusi, sebuah perubahan yang tepat. Oleh karena itu, revolusi mental apakah penting? Bapak Ibu, sejarah revolusi mental yang pertama telah digaungkan, telah diserukan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Gerakan revolusi mental bukanlah hal yang baru. Presiden pertama RI Soekarno yang pertama kali mengonsep dan mencetuskan pada tahun 1957. Saat itu revolusi nasional sedang mandek.
Padahal tujuan revolusi belum tercapai. Revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk mengembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah yang disampaikan, yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno. Oke. Bapak Ibu peserta diklat pelatihan jarak jauh yang sangat berbahagia, yang sangat sukses menjalankan tugas-tugas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Oleh karena itu marilah kita mengubah mindset kita, mengubah perilaku kita, mengubah cara kerja kita untuk pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi. Baik itu di kantor, di sekolah, maupun di mana saja tempat Bapak Ibu bekerja. Revolusi mental adalah perubahan dalam cara kita berpikir, dalam bertindak, dan bekerja menghadapi keadaan tertentu. Revolusi mental adalah gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, mengubah cara berpikir, dan mengubah cara kerja kita. Bagaimana kita memandang sebuah persoalan di hadapan kita. Kita bagaimana berubah cara berpikir kita yang selama ini mungkin kurang pas, dan bagaimana cara kita bekerja di tempat kerja kita. Apakah kita mau berubah? Kita mau berubah tergantung dari Bapak Ibu semua. Sekuat apapun, sehebat apapun manusia untuk mau mengubah dirinya, kalau tidak dari dalam dirinya sendiri, itu tidak akan bisa terjadi. Sifat-sifat kejiwaan tentu terdapat pada semua makhluk Tuhan. Akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat maupun watak. Karakter. Berkarakter artinya mempunyai watak yang mempunyai kepribadian menurut Kamisa tahun 1997. Oke Bapak Ibu, pemimpin yang berkarakter yang diharapkan saat ini yaitu adalah pemimpin yang optimis, pemimpin yang memiliki integritas, dan pemimpin yang memiliki dedikasi serta tidak pernah ragu dalam bertindak. Karakter akan terbentuk jika value yang diyakini oleh si pemimpin ini tidak hanya sekedar ide atau ucapan saja, tapi pemimpin dibutuhkan memiliki action, pelaksanaan, tindakan. Seperti apa yang harus dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin harus menunjukkan karakter, perilaku, sifat yang baik tentunya, memberi contoh kepada bawahannya. Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama menurut George. Ini adalah merupakan pengertian terkait kepemimpinan menurut para ahli, keterkaitan dengan kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi sekelompok orang, yaitu bawahannya, keluarganya, untuk mencapai tujuan. Tentu pemimpin memiliki masing-masing tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai? Itu adalah yang harus
diusahakan untuk kita capai ke depan. Oke. Pemimpin berkarakter. Menurut pemimpin berkarakter di sini yaitu pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinannya dengan nilai-nilai akhlak mulia, dengan moralitas tinggi untuk melakukan perubahan sistem ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, walaupun di sini ada tugas diskusikan dalam kelompok terkait dengan indikator yang menunjukkan kepemimpinan berkarakter, namun karena ini adalah pelatihan terkait dengan jarak jauh, tentunya Bapak Ibu bisa membuatnya secara perorangan. Ya, nanti ada tugas Bapak Ibu membuatnya secara perorangan, mengerjakan, kemudian Bapak Ibu mengupload tugas tersebut ke tempat atau ke alamat tugas yang ditentukan oleh panitia. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Pemimpin itu atau pemimpin yang hebat tentu dibentuk dengan suasana yang sangat susah, suasana yang perlu perjuangan. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang hebat. Perlu perjuangan, perlu air mata. Itulah pemimpin-pemimpin yang melalui jalan yang berbagai macam cara ditempuhnya dengan susah payah akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin tentu memiliki indikator yang keterkaitan nilai-nilai agama. Di situ yang tentu memiliki sifat syidik, yang kedua memiliki sifat tabligh, yang ketiga yaitu amanah. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat fatonah. Sifat sidik di sini tentu adalah diharapkan seorang pemimpin harus jujur. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga harus benar. Kemudian sifat yang kedua yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Seorang pemimpin sebagai informan tentang segala sesuatu yang penting diketahui oleh masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Sifat yang ketiga yaitu amanah. Seorang pemimpin selalu menepati janji, bertindak adil dan profesional. Sifat ini harus menetap pada diri seseorang jauh sebelum dia menjadi pemimpin. Kemudian sifat yang keempat yaitu fatonah. Seorang pemimpin harus cerdas, pintar, cermat, cepat mengambil keputusan, tepat menentukan tindakan, mampu membaca keadaan dan memahami segala permasalahan yang terjadi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu para pemimpin-pemimpin yang bernaung di Kementerian Agama adalah pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang fatonah tentunya, pemimpin-pemimpin yang syidik, pemimpin-pemimpin yang amanah. Dan berkat ciri-ciri keempat pemimpin tersebut, sebagai umat yang beragama tentulah dipegang teguh keempat hal tersebut. Jika ada yang bertanya tentang kepemimpinan Anda, apa yang akan Anda sampaikan? Bapak Ibu, tugas ini juga nantinya Bapak Ibu akan diharapkan menulisnya, mengetiknya, kemudian silakan Bapak Ibu mengupload ke tugas web. Karena ini hanya pertemuan satu hari dan tugas-tugas ini juga Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan, ya. Setelah menonton video pembelajaran, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh fasilitator. Kemudian Bapak Ibu menguploadnya ke alamat yang sudah ditentukan oleh panitia. Kalau ada tugas
Jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan Bapak Ibu. Karena jika menunda sebuah permasalahan atau tugas, akan datang lagi tugas yang lain, datang lagi yang lain, sehingga tugas akan membebani Bapak Ibu dan menjadi berat untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Oke Bapak Ibu yang saya banggakan, masih sehat, semangat untuk mengikuti pelatihan kita ini. Ya, mungkin saja Bapak Ibu saat ini mengikuti pelatihan jarak jauh, tempatnya di mana saja Bapak Ibu melaksanakan. Mungkin ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang di kantor atau di mana saja. Silakan Bapak Ibu ya. Pembelajaran kita yaitu pembelajaran orang dewasa tentu menginginkan tempat suasana yang rileks, menyenangkan, ya tidak tegang. Pokoknya suasana santai. Silakan Bapak Ibu. Kata bijak terkait dengan karakter di sini yaitu bila harta hilang, tak ada yang hilang. Tetapi bila kesempatan hilang, sesuatu hilang. Tetapi bila karakter hilang, maka hilanglah segalanya. Karena karakter yang terdapat dalam diri kita masing-masing adalah akan menjadi contoh yang terbentuk di dalam diri kita. Oke Bapak Ibu, intinya dimanapun awalnya kita berada itu tidak penting. Yang penting adalah di mana kita berada pada akhirnya. Dari saya untuk materi konsep dasar kepemimpinan berkarakter, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang masih semangat mengikutinya. Doa saya semoga tetap semangat Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Kita akan jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.